Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Ajeng Pratiwi Setiawan di Fakultas Universitas Pelita Bangsa dengan jurusan Manajemen Keuangan. Saya akan menjelaskan tentang financial distress. Kalian sudah tahu belum apa itu financial distress? Financial distress adalah suatu fenomena yang menunjukkan tren penurunan kinerja keuangan suatu perusahaan. Biasanya financial distress itu merupakan tahap awal sebelum terjadinya kebangkrutan. Financial distress ada beberapa jenis financial distress, yaitu kegagalan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan kegagalan ekonomi dapat terkait dengan kondisi di mana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi semua beban atau biaya yang terjadi termasuk biaya modal. Keadaan seperti ini akan membaik asalkan ada investor yang terkait untuk menambah jumlah modal dan mau menerima return di bawah harga pasar. Yang kedua, jenis financial distress yaitu kegagalan bisnis. Apa itu kegagalan bisnis? Kegagalan bisnis dapat berkaitan dengan proses bisnis perusahaan tidak memiliki prospek yang profitable sehingga berdampak terhadap value perusahaan. Ketika perusahaan dianggap memiliki bisnis yang gagal, maka perusahaan akan kelihatan kreditur, pelanggan hingga kehilangan bisnis itu sendiri. Ya, jenis financial distress yaitu kegagalan keuangan. Kegagalan keuangan suatu fenomena di mana perusahaan tidak sanggup membayar kewajiban jangka pendek atau tidak mampu melunasi hutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Biasanya tahapan inilah yang menjadi fokus utama financial distress dan disebut juga sebagai financial distress. Ada faktor yang mempengaruhi. Jika perusahaan tidak mampu memahami persoalan dengan baik, maka tidak mungkin terjadi kondisi yang semakin parah. Apa sih faktor mempengaruhi financial distress? Dalam beberapa kasus banyak sekali faktor penyebab terjadinya financial distress. Misalnya, perencanaan bisnis yang buruk, permasalahan pada arus kas, struktur modal yang tidak memadai, dan nominal utang yang besar. Hasil financial distress yaitu yang pertama ada restrukturisasi utang, yaitu suatu kondisi di mana adanya dalam pelunasan utang dibandingkan dengan pembayaran sebelumnya. Hal ini harus sesuai konsentrasi kreditur. Apa tujuan restrukturisasi utang? Yaitu memberikan jangka waktu kepada debitur untuk memperbaiki kondisi keuangan. Kedua, mengatasi financial distress yaitu reorganisasi perusahaan. Salah satu cara mengatasi financial distress yaitu melakukan reorganisasi perusahaan. Maksudnya perusahaan melakukan perbaikan terhadap manajemennya. Bagaimanapun juga kinerja perusahaan sangat tergantung pada semua karyawannya. Jadi dengan melakukan perombakan karyawan diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan sehingga bisa mengatasi financial distress. Cara mengatasi financial distress yang ketiga yaitu menjual jumlah aset. Ketika terjadi kesulitan keuangan, maka perusahaan tentu saja membutuhkan sejumlah dana untuk memperbaiki kesulitan tersebut. Salah satunya yaitu dengan menjual beberapa aset perusahaan. Dalam rangka menutupi semua biaya terjadi, ada baiknya bagi perusahaan melakukan analisis terlebih dahulu dan menghitung risiko jika menjual aset. Kesimpulan financial distress. Pada dasarnya financial distress merupakan fenomena yang bisa terjadi dalam suatu bisnis. Merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi. Cara terbaik untuk mengatasi kondisi ini yaitu dengan meningkatkan kinerja yang baik. Tentu saja akan menjadi perusahaan yang profitable. Meskipun begitu saja, pada kalanya bisnis tidak sejalan dengan perencanaan, ada faktor-faktor eksternal yang mungkin saja berdampak negatif pada perusahaan. Namun mengantisipasi lebih dini adalah solusi untuk mencegah keparahan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tetap saja perusahaan dituntut untuk bisa mendeteksi dan melakukan analisis resiko dengan baik. Penjelasan financial distress dalam manajemen keuangan. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah menonton. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.